Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razi Muhammad Al-Farisi dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2019 kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah elektronika analog tentang op-amp. Jadi apa itu op-amp? Op-amp ialah penguatan operasional. Jadi penguatan operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC yang bentuknya seperti pada gambar berikut ini. Lalu penguat op-amp memiliki beberapa sifat, yang diantaranya yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar, lalu impedansi masuknya sangat tinggi. Yang ketiga yaitu impedansi keluarnya yang rendah, dan yang keempat yaitu karakteristik frekuensinya lebar. Yang selanjutnya adalah terminal atau kaki op-amp. Berdasarkan gambar yang berada di sebelah kiri, gambar ini adalah cara memberi daya dengan dua supply. Berdasarkan gambar ini, yang berbentuk segitiga adalah bentuk op-amp-nya, yaitu memiliki dua polaritasnya, yaitu positif dan juga negatif. Nah, untuk tegangannya yaitu positif V dan juga negatif V. Untuk yang garis yang ini adalah nilai resistansinya, sedangkan untuk yang ini adalah merupakan sumber tegangan supply-nya. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan yaitu cara memberi daya dengan satu supply. Bentuk yang ini tuh hampir sama dengan bentuk yang berada di gambar sebelah kiri. Tetapi yang membedakan adalah nilai dari tegangannya hanya ada satu supply. Sedangkan yang gambar ini adalah bentuk kaki dari sebuah IC-nya. Yang ke-1, yang kelima, dan kelima adalah offset 0. Kaki kedua adalah masukan membalik atau inverting input. Kaki ketiga adalah masukan tak membalik atau non-inverting input. Sedangkan kaki yang keempat adalah tanah atau ground. Kaki ke-6 adalah keluaran atau output. Kaki ke-7 ialah catut tegangan positif, dan yang ke-8 yaitu tidak digunakan. Inilah berupa contoh dari suatu proses yang ada pada catu dayanya. Selanjutnya adalah terminal output dan input. Berdasarkan gambar berikut ini, bahwa ini merupakan adalah op-amp-nya yang mana memiliki dua polarisasi, yaitu negatif dan juga positif. Nah, jadi apabila Vout-nya mencapai maksimal, jadi maksimal Vout-nya sama dengan plus P saturasi, sedangkan min Vout-nya yaitu min P saturasi. Jadi P saturasi ini di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Jadi kan pada gambar ini terdapat IOL-nya. Jadi bahwa IOL itu disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Jadi misalkan P supply plus minus 15 volt, maka P saturasinya sama dengan plus minus 13 volt. Selanjutnya, perbedaan tegangan masukan atau ED. Jadi, nilai AOL sebesar 200.000, penguatan ED dibatasi maksimumnya sebesar kurang lebih 65 mikrovolt. Jadi, misalkan kan AOL sama dengan 200.000, tegangannya sama dengan kurang lebih 13 volt. Karena tegangannya plus minus 13 volt, maka hasilnya akan ada dua. Jadi misalkan ED sama dengan min P saturasi per AOL sama dengan min 13 volt per 200.000, maka hasilnya min 65 mikro. Jadi kesimpulannya, apabila tegangan masukan berbeda antara minus 65 mikrovolt kurang dari sama dengan ED 65 mikrovolt, maka op-amp-nya berkurang
sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED dikali AOL. Lalu tegangan output berada pada salah satu batas V saturasi atau min V saturasi. Untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Berdasarkan tabel gambar ini, saya akan mencoba membahas pada tabel yang ketiga. Apabila tegangan masuk min sama dengan min 10 mikro dan tegangan masukan plus sama dengan min 5 mikro, maka hasilnya adalah min 10 mikro dikurangi min 5 mikro. Maka hasilnya itu min 5 mikro, tetapi berdasarkan tabel hasilnya adalah 5 mikro. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa hasil ED ini bisa plus itu dari konsep inverting, yang mana apabila masukannya negatif maka untuk keluarannya sama dengan positif. Nah, untuk V0 nya itu AOL dikali ED, 200.000 dikali 5 sama dengan V0 nya 1 volt. Selanjutnya adalah penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Maka sebuah penguat operasional ini memiliki sifat-sifat yang diantaranya adalah: yang pertama, penguatan tegangannya tak terhingga. Yang kedua, impedansi masuknya tak terhingga. Jadi arus yang masuknya sama dengan 0. Yang ketiga yaitu impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang keempat adalah karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F tak hingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat yang ideal. Nah, berikut inilah gambar dari sebuah OM. Lalu selanjutnya adalah inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Nah, jadi untuk rumusnya ialah Vout sama dengan min Vin dikali Rf per Rin. Nah, tanda min ini tuh bukan termasuk sebuah nilainya, tetapi tanda min itu merupakan bentuk polarisasinya. Berdasarkan rangkaian pada gambar ini, maka apabila sumbernya diinputkan kepada polarisasi dalam bentuk min, maka rangkaian ini termasuk ke dalam inverting. Selanjutnya adalah non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Maka rangkaian ini tersebut merupakan kebalikannya dari inverting. Nah, di sini pun akan ditunjukkan rumus Vout dari rangkaian ini. Rumusnya ialah Vout sama dengan Vin dalam kurung 1 ditambah kali Rf per Rin. Nah, jadi untuk apabila sumbernya dimasukkan ke dalam inputan positif, maka rangkaian ini termasuk ke dalam non-inverting. Selanjutnya adalah zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran outputnya yang tergantung
polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V0-nya sama dengan min V saturasi. Terus jika polaritas ED sama dengan positif, maka V0 sama dengan positif V saturasi. Nah, zero crossing detektor ini memiliki berbagai macam tipenya. Yang pertama yaitu zero crossing null, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan juga non-inverting voltage level detector. Selanjutnya ialah duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Maka rumusnya sebagai berikut. Duty cycle sama dengan T on per T on plus T off. Nah, untuk gambarannya sebagai berikut ini. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector atau IZCD, yaitu merupakan sinyal masukan masuk pada inputan negatif op-amp dan membandingkan dengan nol inputan positif op-amp. Selanjutnya adalah detektor penyilang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector, yaitu merupakan sinyal masukan masuk pada inputan positif op-amp dan membandingkan dengan nol inputan negatif op-amp. Selanjutnya yaitu detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector, yaitu sinyal masukan masuk pada inputan negatif op-amp dan membandingkan dengan Vref inputan positif op-amp. Nah, jadi ada perbedaan antara dengan detektor penyilang nol dan juga detektor taraf tegangan, yang mana detektor penyilang nol yaitu membandingkannya dengan nol, sedangkan untuk detektor taraf tegangan yaitu membandingkannya dengan V referensi. Nah, sekarang yaitu detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector, yaitu sinyal masukan masuk pada inputan positif op-amp dan membandingkan dengan V referensi inputan negatif op-amp. Selanjutnya yang terakhir adalah rangkaian tegangan referensi. Nah, berdasarkan gambar berikut ini bahwa dapat disimpulkan V referensinya sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali plus V. Jadi misalkan plus V sama dengan 12 volt, R1 nya 100 ohm, R2 nya 50 ohm, maka V referensinya adalah V referensi sama dengan 50 per 100 ditambah 50 dikali 12, maka hasilnya adalah 4 volt. Setelah menerangkan tentang materi ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan soal latihannya yang akan dibahas selanjutnya sebagai berikut. Gambar ini termasuk ke dalam non-inverting. Kenapa bisa termasuk ke dalam non-inverting? Karena Vref-nya berada di kutub negatif dan Vin-nya berada di kutub positif. Jadi apabila diketahui R1-nya sama dengan 50K, R2 sama dengan 10K, VI sama dengan 5, plus minus V sama dengan 15 volt, plus minus V satuan rasi sama dengan 13 volt, maka ditanyakan untuk yang pertama yaitu hitung T on, T off, dan juga duty cycle, dan juga yang B yaitu gambarlah output tegangan V0. Maka untuk mempermudahkan dalam pengerjaan ini, saya melakukan dengan menggunakan satuannya yang ohm. Jadi yang pertama
yaitu dengan mencari Vref-nya. Untuk mencari Vref yaitu dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi rumus Vref-nya yaitu R2 dikali plus V per R1 ditambah R2 sama dengan 10 dikali plus 15 per 50 dikali 50 ditambah 10 sama dengan 2,5 volt. Selanjutnya yaitu mencari T-on. Untuk mencari T-on, maka diuraikanlah dengan menggunakan rumus yang ini. Untuk mencari T sama dengan T-on sama dengan T-off, atau bisa saja dengan T-on ditambah T-off sama dengan T. Jadi untuk T-on-nya yaitu sama dengan T dikurangi T-off. Untuk T-off-nya yaitu T dikurangi T-on. Maka persamaan ini sama. Jadi untuk mencari T-on-nya yaitu T dikurangi T-off. T sama dengan 80 dikurangi T-off sama dengan 40. Maka hasilnya 40 M detik. Untuk T-off-nya sendiri hasilnya pun sama dengan yang T-on. Nah, kenapa hasilnya bisa sama seperti ini? Jadi apabila melihat dengan gambar yang sebelah sini, maka Vref-nya kan di sini. Si garis-garis putusnya ini merupakan T1 sama dengan 40. Kenapa 40? Karena di tengah-tengah ini 80. Karena dari sini ke sini memiliki perbandingan sama dengan 20. Jadi dari sini ke sini 20, dari sini ke sini 20, dari sini ke sini 20 dan seterusnya. Jadi apabila garis ini terhubung terus sampai menemukan titik temu di sini, garis ini terus ditarik ke bawah. Maka hasil T2-nya sama dengan 120. Nah, kenapa V-nya berada di atas terlebih dahulu? Karena dengan menggunakan persamaan, apabila VI-nya lebih besar daripada Vref, maka V0-nya sama dengan positif P-sat, yaitu berada di atas, mulai dari sini, menuju ke bawah, dan seterusnya. Nah, T-nya yaitu dari titik yang sini, titik yang sini itu bisa dianggap sebagai nilainya 200. Kenapa 200? Karena dilihat dari perbandingan yang ini. Jadi perbandingannya yaitu sekitar 20 sekon. Jadi dari sini 180, maka untuk dari sininya yaitu sebesar 200. Maka untuk T-nya dari titik sini, dari titik yang sini menuju kepada titik T2. Jadi titik di sini itu sekitar 200, T2-nya sekitar 120. Maka perbandingan dari 120 dengan 200 yaitu sekitar 80 sekon. Jadi T-nya itu sama dengan 80 sekon. Nah, untuk T-off-nya sendiri yaitu berasal dari titik pertama yang ini dan juga titik yang ini juga. Nah, untuk T3-nya ini sama dengan 160. 160 itu terdapat dari nilai yang berada di titik sini ke sini itu sekitar 20 sekon. Jadi 140 tambah 20 sekon sama dengan 160. Nah, perbandingan dari sini 200 ke sini 160 yaitu sekitar 40 sekon. Nah, jadi nilai ini tersebut terdapat dari nilai keseluruhan yang berada di sini. Nah, kenapa T-on dan T-off-nya sama? Karena memiliki perbandingan yang sama juga. Jadi untuk duty cycle-nya sama dengan T-on per T dikali 100% sama dengan 40 per 80 dikali 100% sama dengan 50%. Untuk V-out-nya yaitu sama dengan V-in dikali 1 ditambah R2 per R1. Jadi sama dengan 5 dalam kurung 1 ditambah 50 per 10 sama dengan
5 dalam kurung 1 ditambah 6. Jadi hasilnya adalah 5 dikali 6, hasilnya adalah 30 volt. Sedangkan untuk ED-nya yaitu VI dikurang V referensi sama dengan 5 volt dikurangi 2,5 volt. Hasilnya adalah 2,5 volt. Sedangkan untuk V0-nya itu sama dengan plus V saturasi sama dengan plus 13 volt. Demikianlah materi dan juga latihan soal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi ini dan juga dalam pengerjaan soalnya. Semoga untuk kedepannya saya sebagai mahasiswa dapat lebih memahaminya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.